Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Hari ini kita akan belajar lagi mengenai sistem manufaktur ya. Untuk materi yang ketiga, yaitu manufacturing and cost operations. Sebelumnya saya mohon maaf untuk beberapa minggu kemarin saya nggak bisa masuk karena ada keperluan yang lain. Karena itu mungkin ini saya akan padatkan ya. Sebenarnya untuk dua pertemuan, tapi saya jadikan satu pertemuan tentang manufacturing and cost operation di sini. Oke, kita langsung masuk aja ke materi sistem manufaktur kita. Ini tentang manufacturing and cost operation atau biaya operasi dan biaya manufaktur ya. Yang pertama saya akan buka tentang manufacturing capability atau kapabilitas manufaktur. Ya, manufacturing capability itu menunjukkan bahwa setiap perusahaan itu pasti memiliki batasan dalam hal teknis dan fisik. Jadi setiap perusahaan itu pasti memiliki keterbatasan ya, atau limitation dalam hal misalkan pengelolaan teknologinya atau mungkin sumber daya manusianya, modalnya dan lain sebagainya. Beberapa batasan tersebut menunjukkan dimensi kemampuan suatu perusahaan yang diukur dari pertama bisa diukur dari teknologi ke proses capability-nya, physical size and weight of product, yang ketiga bisa dilihat dari production capacity atau kapasitas produksi. Seberapa kuat perusahaan tersebut itu memproduksi sejumlah barang. Yang pertama tentang teknologi ke proses capability. Jadi setiap perusahaan itu pasti memiliki spesialisasi yang berbeda dalam proses manufakturnya. Perusahaan yang mengelola logam akan dapat mengolah lembaran logam menjadi bilat atau slab karena memiliki mesin yang mendukung. Namun perusahaan ini tidak akan mampu membuat bentuk badan atau rangka kendaraan karena keterbatasan proses dan kemampuan. Ini biasanya udah jadi spesialisasinya dia ya. Untuk vendor-vendor yang biasanya akan mengirimkan barang jadinya atau mungkin buat supplier yang menerima tersebut itu merupakan barang jadi, tapi kalau di perusahaan assembly-nya itu masih barang setengah jadi. Perbedaan proses manufaktur menyebabkan perbedaan mesin-mesin yang dipergunakan, metode kerja yang dipakai, jenis pekerjaan yang diperlukan, waktu yang ditentukan, dan lain-lain. Hal ini memerlukan kesatuan proses yang terintegrasi, membentuk suatu proses capability yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi dengan yang kedua tentang physical product limitation ya, atau batasan bentuk fisik sebuah produk atau ukuran dari produk yang dihasilkan turut berpengaruh terhadap proses operasi yang dilakukan. Jadi untuk yang heavyweight itu biasanya juga dia memerlukan adanya heavy tools dan machines, atau barang-barang berat itu biasanya juga memerlukan peralatan yang berat juga. Misalkan kita akan membuat sebuah truk kontainer, yaitu pasti akan berbeda dengan kalau kita membuat sepeda pancal ya. Itu heavy weights juga akan mempengaruhi heavy tools atau peralatan berat dan juga mesinannya. Sedangkan lightweight juga akan, itu keunggulannya lightweight, dia easy to transport, jadi dia lebih akan mudah di lakukan material handling. Kemudian masuk ke materi yang kedua, kita tadi bicara tentang manufacturing capability atau kapabilitas sebuah perusahaan, di mana itu ada limitation-nya, entah itu dari bentuk produksinya, entah itu dari bentuk barangnya, entah itu dari metode pengoperasiannya, entah itu dari peralatannya, entah itu juga dari metode kerjanya dan lain sebagainya. Kita masuk yang kedua tentang production rate atau kecepatan dalam berproduksi. Jadi dalam sistem manufaktur itu production rate dibedakan menjadi 3. Production rate ditentukan dalam satuan atau jam menit, hours or minutes. Jadi ini seberapa banyak produk yang bisa dihasilkan dalam jam atau menit ya.
Biasanya dibedakan jadi 3, yang pertama ada job shop, yang kedua ada batch production, yang ketiga ada mass production. Apa bedanya? Yang job shop ini biasanya lebih terspesifikasi ya. Jadi customize kalau bisa dibilang. Barang-barang proses produksinya merupakan barang-barang customize. Misalnya kalau yang sedangkan yang batch production ini dia per batch atau per kloter katakanlah. Jadi katakan untuk produk A kita katakanlah produksi 10.000, produk B 20.000, C 10.000 lagi, yang D 15.000. Jadi ini biasanya permesinannya ini sama, cuman mungkin dari materialnya berbeda, atau mungkin juga dari ada beberapa cara pengerjaannya yang berbeda. Biasanya menggunakan batch production. Jadi ada setup mesin per penggantian batch. Sedangkan mass production ini biasanya ukuran variasi produknya itu nggak banyak ya. Biasanya cuma 1 atau 2 mungkin. Biasanya sih lebih ke kuantitinya sangat banyak. Misalkan saya kasih contoh ya, untuk yang job shop sama batch production katakanlah mobil Rolls Royce, dimana kalau Rolls Royce itu kan dia kan custom ya, dia bikinnya satu-satu. Sedangkan kalau yang batch production katakanlah seperti Avanza, kemudian seperti Fortuner dan sebagainya, ini kan dia bisa dibuatnya per batch. Karena Avanza untuk schedule hari ini produksi berapa unit, kemudian besoknya Innova berapa unit. Ini kan sebenarnya hampir mirip, cuman kan berbeda untuk desain interiornya, kemudian materialnya, dan juga mungkin barang-barang yang disuplai dari vendornya juga berbeda. Sedangkan untuknya mass production saya ambil contoh misalkan satu barang yang sama ya, misalkan produksi air mineral, Aqua, atau mungkin Pocari Sweat. Itu kan dia produknya itu aja, minuman, air, kalau enggak air isotonik tadi yang Pocari Sweat. Cuman yang membedakan apa? Yang membedakan mungkin di kemasannya saja. Cuman untuk barang atau hasil produknya itu cuma satu itu saja. Seperti itu. Jadi lebih bisa mengedepankan kuantitinya. Kuantitasnya kan pasti akan lebih banyak untuk yang mass production. Kemudian untuk operation cycle time-nya, jadi ini bisa dirumuskan seperti ini ya, TC atau operation cycle time. Biasanya di satuannya adalah minute per pieces. Jadi waktunya per berapa ya, per hasil produknya. Kemudian TO, actual processing time, kemudian TH, handling time, TS, waktu setupnya, jadi ditambahkan semua. Kemudian untuk production rate for batch production, jadi untuk yang batch ini hampir sama ya. Cuman kalau yang batch production di sini notasinya berbeda ya. Untuk TB, batch processing time, THO, setup for prepare each batch minutes. Jadi ini kan batchnya mungkin ada 2, 3 atau katakanlah 4 kali penggantian setup ya. Nah, ini juga nantinya akan berpengaruh terhadap operation cycle time-nya. Kemudian ada key-nya, kuantitinya. Kan kuantitasnya kan otomatis berbeda ya kalau kita bilang yang batch production sama yang job shop. Job shop, batch production sama yang mass production. Kemudian ada T itu adalah operation cycle time per work unitnya. Kemudian di sini ada lagi TB itu, TP. Jadi TP itu average production per work unitnya, itu dari hasil TB dibagikan Q. Q ini kuantitas produksinya ya. Jadi mungkin kan untuk per batch kan beda-beda kuantitasnya atau mungkin sama. Dan nanti rata-ratanya itu merupakan jadi average production per work unitnya. Ya, nanti kalian bisa pelajari sendiri di sini gimana. Kemudian production rate for job shop productions. Nah, untuk job shop ini kan customize ya.
customize itu artinya kan spesifik beda. Jadi untuk di Q ini diasumsikan adalah 1 karena dia nggak banyak variasinya. Jadi untuk TJ, job shop processing time, itu sama dengan TSU, setup time for prepare each batch per minute. Sorry, ini nggak ada each batch-nya ya. For setup. Itu juga nggak ada per work unit-nya. Operation cycle time saja. Ini kayaknya karena saya kopas jadinya lupa saya mau hapus ya. Jadi yang TSU itu setup time saja, time for setup. Kemudian yang TZ itu operation cycle time-nya. Untuk produksinya for mass productions, ya, jadi kan ini kan karena mass production kuantitasnya ini biasanya paling banyak. Variasinya biasanya lebih sedikit daripada batch. Atau mungkin cuma 1 atau 2. Ya, hampir sama dengan job shop, cuman kuantitasnya banyak yang membedakan. Jadi kalau dari rumusnya ada TC sama dengan TR, time to transfer work unit between station each cycle, sama max TO, itu max operation time for all station in the line, dimana rate productionnya itu sama dengan 60 dibagi TC. Kemudian untuk menghitung production capacity atau plan capacity ya, ini adalah maksimum rate output yang dapat dihasilkan oleh suatu production line. Jadi kapasitas terbesar ya, misalkan kapasitas sebuah plant atau pabrik itu 6.000 pieces per hari. Ini kemampuan pabrik tersebut menghasilkan barang tersebut itu adalah 6.000 pieces maksimalnya. 6.000 pieces itu saat seluruh line itu sudah benar-benar dioperasikan secara maksimum. Ya. Kemudian untuk rumusnya itu PC sama dengan NSHRP. N itu adalah jumlah work unitnya. Kemudian jumlah shift per period. H itu adalah jumlah kerja, hours. S itu untuk shift ya. H itu untuk hours, jumlah jam kerja. RP itu rate production atau kecepatan produksi. Unit per hoursnya. Unit per jam. Kemudian untuk production capacity dengan operasi yang berbeda. Ya, jadi kan ini ada juga per NO ya. NO itu nanti di sini bedanya adalah jumlah pekerjaan dikerjakan dalam sebuah line. Jadi jika setiap work unit itu mengerjakan suatu pekerjaan yang berbeda-beda, maka setiap work unit memerlukan setup. Maka plan capacity akan menjadi seperti ini. Oke, kita masuk ke yang ketiga, sebab ketiga tentang plan capacity ya. Jadi bagaimana mengelolanya? Kalau tadi kan kita sudah tahu kapasitas perusahaan itu ternyata kemampuan maksimum sebuah perusahaan dalam memproduksi barang. Terus bagaimana kita mengelolanya? Dia bisa dikelola, yang bisa di-manage sebuah pabrik atau plan kapasitas sebuah pabrik itu adalah dengan yang pertama shift kerjanya, ya, kemudian jam kerjanya, kemudian work centernya atau equipmentnya. Jadi ini 3 hal yang bisa di-manage. Bagaimana mengelola kapasitas produksi. Katakanlah kalau kita ingin menambah kapasitas produksi, otomatis kita juga harus menambah adanya karyawan. Which is itu nanti akan menambah jam kerja, kemudian juga akan menambah shift kerjanya. Nah, otomatis kalau kita ingin menambah hal tersebut, otomatis harus ditambahi dengan adanya peralatan yang memadai. Jadi itu akan tergantung pada 3 hal ini ya. Kemudian nah kalau kita tadi sudah bicara tentang kapasitas produksi, karena kita bicara tentang utilisasi atau utilization-nya. Utilization itu adalah sejumlah output yang dihasilkan oleh fasilitas produksi dibagi dengan kapasitas produksi yang dihasilkan. Nah, jadi misalkan kapasitas produksi sebuah perusahaan itu adalah 1.000. Yang gampang aja nih, 100.000 ya. Karena ada 100.000. 100.000 pieces per bulan. Jadi dia bisa menghasilkan katakanlah air mineral itu 100.000 botol per bulan. Saat itu dioptimalkan ya pekerjaannya di
optimalkan, kemudian shift kerjanya juga dioptimalkan, kemudian peralatannya juga dioptimalkan. Dioptimalkan di sini artinya space longgar atau mungkin kelonggaran yang diberikan tuh diabaikan, ya. Sehingga dengan adanya force atau dengan adanya tekanan yang begitu kuat sehingga bisa menghasilkan sampai 100.000 botol per bulannya. Nah, sementara aktualnya mungkin karena apa ya? Karena eventnya puasa seperti ini, kemudian permintaan akan air minum kan ini kan untuk hari-hari biasa kan biasanya juga berkurang. Nah, itu bagaimana pabrik atau perusahaan itu mengelola untuk menyesuaikan dengan demand yang ada atau dengan permintaan yang ada. Nah, jadi mengurangi kapasitas produksinya. Otomatis katakanlah aktualnya yang diproduksi tentunya cuma 80.000 botol per bulan. Karena menghadapi Ramadan untuk menyelaraskan dengan demand-nya. Nah, otomatis perusahaan ini kan mengambil kebijakan seperti mengurangi tenaga kerja yang kontrak, misalkan pegawai, kemudian juga mengurangi shift kerja. Nah, kalau equipment ini sebenarnya kan relatif ya, antara bisa dikurangi atau bisa ditambah. Seperti itu. Jadi kalau untuknya utilization ini adalah sebenarnya rumusnya PC, cuma ditambahkan dengan aktualnya yang diproduksi ya. Ini mestinya per Q ya. Aktual quantity yang diproduksi by facilities-nya. Jadi sebenarnya utilization, ini saya belum ganti rumusnya ya, sorry. Jadi ini U ini sama dengan PC per Q. Nah, seperti ini. Nah, PC tadi apa? PC tadi yang ini ya. NSHRP. Sorry. Ini belum saya ganti. Oke, kita contoh soalnya utilization. Jadi sebuah mesin produksi beroperasi selama 80 jam per minggu. Production rate 20 unit per jam. Oke, 20 unit per jam, 80 jam per minggu, otomatis per minggunya tinggal dikalikan aja kan, berarti 80 jam dikalikan 20 unit. Itu berarti ada sekitar 1.600 unit per minggu. Ya kan? Pada minggu tertentu mesin tersebut memproduksi 1.000 parts dan menganggur. Ya. Pada minggu tertentu dia memproduksi hanya 1.000 part. Yang kapasitasnya 1.600 ya tadi, tapi aktualnya dia hanya memproduksi 1.000 part. Pada sisa waktu yang ada, hitung production capacity mesin. Yang kedua, hitung utilization mesin tersebut. Nah, ini mudah ya. Jadi untuk pertama kita nyari PC-nya, production capacity. Yang kedua kita nyari U-nya, utilization-nya. PC tadi rumusnya apa? N, S, H, R ya. N-nya satu mesin kan, satu line. Kemudian shift-nya ini diasumsikan karena kita nggak tahu, ya kan di sini nggak ada. Kita asumsikan di sini cuma satu. Tapi kita tahu bahwa hours per week-nya itu ada 80 jam. Ya, 80 jam. Sini hanya 80 jam. Kemudian RP, production rate, ya, rate of production ya 20. Tinggal dikalikan aja semua. Dapat 1.600 per unit. Nah, ini kapasitas produksinya atau production capacity-nya. Kemudian untuk utilization, nah tinggal dibagi. Utilization tadi apa? PC per Q, aktual size-nya ya. Aktual size-nya kan tadi 1.000. Udah 1.600 dibagi 1.000. Diperoleh. Nah, ternyata perusahaan ini hanya memproduksi 62,5% dari kemampuan dia bisa memproduksi secara keseluruhan. Jadi sebenarnya kalau di push lagi sebenarnya itu bisa lebih, bisa sampai 1.600, tapi
actual size-nya itu karena mungkin menyesuaikan demand atau mungkin karena penghematan dan lain sebagainya, ya di akhirnya produksinya cuma 1000 seperti itu. Kemudian kita masuk ke subbab yang keempat tentang availability. Ini pengukuran tentang reliabilitas atau kehandalan ya, kehandalan dari sebuah mesin. Jadi untuk availability ini merupakan pengukuran umum terhadap reliabilitas sebuah mesin atau keandalan sebuah mesin. Availability ini dijelaskan menggunakan dua kategori. Reliabilitas yang pertama adalah MTBF dan yang kedua MTTR. Ya. MTBF itu adalah mean time between failure. Artinya adalah rata-rata waktu antar kegagalan. Jadi kan dalam sebuah proses produksi nggak mungkin produksi itu pasti akan mengalami mulus-mulus saja, itu pasti ada kendala-kendalanya. Apalagi seiring dengan bertambahnya penggunaan mesin tersebut, ya semakin usang, walaupun udah di maintenance dengan bagus ya, makin usang kemampuan produksinya pasti juga akan menurun kan, dan mungkin juga akan mengalami adanya downtime atau kegagalan. Nah ini mean time between failure-nya adalah disebut sebagai availability atau kemampuan keandalannya. Ini mean time between failure artinya rata-rata waktu antara kegagalan tersebut. Sedangkan MTTR atau mean time bit to repair itu adalah waktu rata-rata untuk memperbaikinya. Ya, mungkin kalau masih baru, katakanlah baru pakai tahun 2 tahun nggak ada masalah, di tahun ketiga ternyata ada masalah, ya mungkin masalah-masalah kecil, sampai mungkin tahun ke-20 sampai tahun ke-20 ini udah dipakai terus. Nah ini kan pasti ada defeknya, walaupun maintenance-nya sudah bagus ya. Maintenance sudah bagus biasanya, walaupun defeknya, tapi pasti defeknya akan lebih mayor daripada awal-awal saat mesin tersebut baru. Seperti itu. Jadi MTBF itu merupakan rentang waktu rata-rata di mana suatu mesin mengalami kerusakan atau breakdown. Atau dapat dikatakan merupakan jarak kerusakan suatu mesin terhadap kerusakan selanjutnya. Ya. Kemudian untuk MTTR itu adalah waktu yang diperlukan suatu mesin untuk diperbaiki, memulihkan kerusakan dan kembali beroperasi secara normal. Jadi kalau rumusnya availability itu adalah MTBF dikurangi MTTR per MTBF-nya. Jadi nanti hasilnya adalah dalam bentuk persentase. Berapa persen sih kemampuan keandalan mesinnya ini? Biasanya kalau yang keandalannya itu sudah kurang dari 50% tuh ya udah waktunya ganti lah. Atau mungkin udah waktunya dimodernisasi. Seperti itu ya. Ini biasanya menggunakan waktunya, satuan unitnya adalah jam atau hours ya. Jadi itu tadi ya mean time between failure sama mean time to repair ya. Sementara kuantitas terhadap availability dan utilization. Nah, tadi kan kita udah bicara utilization. Utilization itu adalah bagaimana aktual produksi dibagi dengan kapasitas produksinya. Sementara availability itu keandalan di mana bagaimana selisih antara mean time between failure dengan mean time to repair dibagi dengan mean time between failure-nya. Nah, kita sekarang masuk ke kuantitasnya. Bagaimana kalau kita dihadapkan kuantitas dengan availability dan utilization-nya. Jadi untuk Q atau kuantitas output-nya ini sama dengan A, availability, U, utilization, dikalikan NSHRP. Ya, ini PC ya berarti ya, production capacity-nya ya. Ya, mulai dari jumlah work unit atau line, ini bisa juga line produksi ya. Bisa jumlah work per unit per mesinnya, atau mungkin bisa juga disebutnya line. Kemudian jumlah shift per periodenya, kemudian jumlah jam kerjanya, dan production rate. Jadi lebih singkatnya ini sama dengan Q sama dengan A kalikan U kalikan PC, production capacity. Seperti itu.
Jadi nanti kita bisa melihat kuantitasnya. Oke, kita lanjut ke subbab yang kelima tentang manufacturing lead time atau mengenal waktu total pembuatan produk. Mungkin kalau di kalangan industri itu lead time sering disebut sebagai waktu tunggu ya. Tapi ini sebenarnya bukan penjelasan yang secara harfiah benar. Lead time di sini tuh adalah waktu total produksinya sebenarnya. Mulai dari penyediaan vendor, mulai dari gagasannya sampai dengan penyediaan vendor, sampai dengan transport produksi, proses produksinya, sampai dengan transportasi, sampai dengan itu ke tangan konsumen. Nah, itu disebut dengan waktu lead time. Adalah waktu total yang diperlukan suatu proses produksi untuk dapat menghasilkan suatu produk. Beberapa terminologi mengatakan bahwa MLT atau manufacturing lead time ini berhubungan dengan seberapa cepat suatu produk dapat segera dikirimkan ke konsumen. Ya, jadi rumusnya untuk MLT itu sama dengan sigma N tambah T setup, waktu setup tambah Q kalikan TOC, kuantitas part dikalikan waktu operating cycle-nya, tambah T not ya. Kadang kan dalam sebuah produksi kan nggak selalu tentang operasional yang memiliki waktu atau yang memiliki nilai tambah ya. Misalkan transportasi pun sebenarnya itu kan bukan sebuah waktu nilai tambah, tapi kan tetap harus ada waktu transportasi tersebut. Nah, bagaimana cara dari sebuah perusahaan itu untuk meminimalisir waktu-waktu T non operation ini sehingga proses produksinya berjalan secara efektif dan efisien. Kemudian untuk MLT untuk job shop, ini untuk tipe job shop di mana Q ini kan custom ya tadi ya. Kuantitas produknya cuma satu nih. Q-nya sama dengan 1. Nah, sebenarnya hampir sama, cuma di sini nggak ada Q-nya di sini. Karena ini kan sama dengan 1 ya, karena kuantitasnya ya cuma 1 itu aja. Oke, setelah kita bicara tentang kapasitas produksi, kemudian utilisasi, availability, kemudian proses produksi, waktu tunggu proses produksi, waktu total produksinya. Kemudian yang terakhir kita ke core-nya ya, tentang biaya-biaya operasi manufacturing. Sebenarnya ini kaitannya hampir mirip dengan ekonomi teknik ya. Ada relate-nya dengan ekonomi teknik. Karena biaya-biaya yang sering digunakan dalam proses dan sistem manufaktur ini biasanya juga relate dalam hal bagaimana kita memanage sebuah perusahaan itu di lingkup ekonomi teknik. Cost manufacturing operation itu atau biaya-biaya dalam operasi manufaktur itu dibedakan menjadi 3. Ini fixed and variable cost, kemudian direct material and overhead, and cost equipment usage. Ya. Nah, sebenarnya untuk direct labor, kemudian material, sama overhead, ini sebenarnya masuk satu kesatuan dalam hal variable cost. Ya, kalau secara garis besar ya, jadi sebenarnya itu ada fixed cost, dimana itu ya kita mau produksi nggak produksi ya pasti ada pengeluaran itu. Contohnya pembelian alat atau equipment, pembelian bahan baku, pembelian equipment, pembelian tanah pabriknya, pembelian tempat atau pabriknya tersebut, pembangunan pabriknya. Nah, itu merupakan masuk dalam fixed cost. Dimana mau nggak mau kita mau produksi atau nggak produksi ya biaya itu pasti bakal ada. Sementara untuk yang variable cost di sini lebih kepada kalau kita pengen produksi banyak ya variable cost-nya pasti bakal tinggi. Tapi saat kita pengen produksinya dikit ya variable cost-nya dikit. Ada plus minusnya. Saat kita produksi banyak, kemudian penjualan juga banyak, margin profit kita nanti juga akan besar. Tapi saat kita produksi sedikit dan penjualan kita ternyata juga nggak terlalu banyak, nah kita juga pasti akan rugi kan. Nah, kalau kayak beda lagi case-nya kalau misalkan kita produksi kita banyak tapi penjualan kita juga sedikit, nah itu juga jadi masalah seperti itu ya. Nah, jadi yang direct labor atau pekerja langsung ini masuk variable cost, raw material ini juga masuk ke variable cost. Jadi saat kita ingin memproduksi banyak produk
Otomatis direct labor dan material cost ini nanti juga harus banyak kan. Nah biasanya juga dia akan disusul dengan overhead yang banyak. Overhead itu seperti apa? Overhead seperti misalkan biaya listrik, biaya air, biaya marketing, ya. Marketing tuh untuk marketing tuh untuk digital marketing seperti saat ini juga mengeluarkan biaya cukup banyak loh. Kita nyewa influencer, kemudian kita melakukan booming melalui advertisement melalui media sosial dan sebagainya, itu juga memiliki biaya yang porsi yang cukup besar. Nah, kita masuk ke fixed cost ya. Untuk fixed cost merupakan biaya tetap yang akan selalu muncul dalam setiap pelaksanaan kegiatan produksi. Yang tadi saya sebutkan, sewa gedung, sewa mesin. Nah, ini kalau case-nya sewa ya. Kalau case-nya kita beli kan juga bisa. Terus kita juga beli barang modal itu berarti kan ya. Kemudian asuransi, entah itu asuransi mesinnya atau asuransi direkturnya dan sebagainya, gaji pegawai tetap dan sebagainya. Ya kan nggak bisa serta merta ya mecat pegawai. Nah, biasanya kan makanya yang pegawai di tingkat operator itu makanya biasanya ada semacam kontraknya. Pun yang di tingkat staff ataupun yang di kantor juga biasanya terkadang itu juga ada kontraknya. Tapi yang pegawai tetap kan tidak bisa serta merta karena kan dilindungi undang-undangnya. Untuk yang kedua tentang variable cost merupakan biaya-biaya yang muncul dalam setiap kegiatan produksi yang biasanya bervariasi terhadap production output atau keluaran produksi. Ini ya, bervariasi terhadap production output atau keluaran produksi. Jadi kalau kamu mau produksi banyak, ya variable cost kamu gede gitu. Kalau kamu mau produksi dikit, ya variable cost kamu dikit gitu. Cuman sesuai nggak dengan permintaan pasar nih? Kalau misalnya kamu produksi banyak, sesuai nggak dengan demand yang ada di pasar ini, atau disesuaikan dengan kompetitor-kompetitor lain, kamu yakin kamu bakal menang gitu. Ini juga harus dipertimbangkan ya. Ya ini untuk yang variable cost, biasanya upah buruh kerja kontrak, kemudian bahan baku, raw materialnya, electric power atau consumption, ini sebenarnya juga masuk kepada overhead ya. Cuman ini electric power yang di sini mungkin yang dimaksudkan adalah lebih kepada untuk proses produksinya. Yang untuk permesinan produksinya ini maksud di sini electric power. Tapi misalnya untuk administrasi, untuk hal-hal lain selain produksi langsung, nah itu masuknya ke overhead sebenarnya. Kemudian untuk total annual cost-nya, ya jadi total cost-nya, ini sebenarnya kalian materinya hampir sama. Kalau saya pernah upload ini materinya, mungkin nanti agak relate dengan materi analisis titik impas ya, break even point analysis. Mungkin nanti coba di situ tentang lebih dalam tentang apa itu variable cost, kemudian fixed cost, overhead cost, kemudian bagaimana cara kita menghitung titik impas atau bagaimana itu produk yang kita produksi dengan pengeluaran serta penjualannya itu bisa sampai kepada titik impasnya. Artinya kita nggak dalam kondisi rugi ataupun dalam kondisi untung, tapi kita ya udah kayak balik modal gitu loh. Nah di situ mungkin hampir sama. Nah juga ada grafik-grafiknya ya. Nah ini lebih detailnya itu di materi saya ada di sini. Di materi ekonomi teknik. Coba nanti dicari di channel ini juga. Ekonomi teknik di analisis titik pas atau break even point analysis. Ya untuk total jumlah biaya fixed cost dan variable cost ini akan menghasilkan total annual cost atau total biaya tahunan ya secara annual. Jadi TC total cost itu gampang aja dari VC, fixed cost ditambah variable cost ditambah variable cost-nya dari adalah Q ya. Q-nya ini adalah kuantitas produksi yang saya sebutkan tadi. Jadi saat kamu ingin produksi banyak, ya variable cost-nya bakal tinggi gitu. Ini akan berbanding lurus dengan kuantitas ya variable cost itu. Nih, kalau saya gambarkan, yang di sini adalah fixed cost. Ya, di sini adalah biaya fixed cost. Jadi tetap mau nggak mau dalam perusahaan pasti ada mengeluarkan biaya ini. Nah, sedangkan yang ini, yang garis-garis di sini adalah variable cost.
Nah, total cost-nya seperti apa yang kita gabung? Jadi yang bawah sini, yang kotak di bawah ini kita gabung dengan segitiga ini. Nanti jadinya di sini. Nah, ini sampai ke sini. Nah, semuanya ini jadi GAC ini merupakan total cost. Nah, yang menentukan banyak enggaknya itu dilihat dari variabel cost-nya ya. Jadi kalau kamu mau katakanlah ya kita mungkin tahun ini produksinya sedang aja, nggak usah terlalu banyak, nggak usah sedikit. Variabel cost-nya mungkin di sini, ya kan? Jadi di sini sampai di sini. Dan mungkin kita ingin produksi maksimal ya, kapasitas maksimumnya sampai sini, sampai sini. Berarti variabel cost-nya di sini. Ya, seperti itu. Jadi ini merupakan gabungan daripada fixed cost tambah variable cost, ini total cost-nya di sini. Ya. Oke, kita masuk ke direct labor cost. Jadi dalam pengklasifikasian biaya itu juga biasa disebut dengan biaya langsung dan biaya tidak langsung. Nah, biaya langsung ini biasanya adalah biaya pekerja langsung ya, atau direct labor cost, sama biaya material langsung. Biasanya dua itu yang masuk ke dalam biaya langsung. Sementara biaya-biaya tidak langsung ini biaya-biaya overhead. Misalkan seperti listrik, kemudian seperti marketing, biaya promosi dan sebagainya ya. Untuk direct labor cost itu merupakan biaya produksi yang muncul akibat pengeluaran terhadap upah atau gaji karyawan buruh. Direct labor umumnya tidak tetap, tergantung kondisi dan situasi perusahaan. Kategori direct labor cost seperti upah buruh, tunjangan kesehatan, biaya transportasi, uang makan, tunjangan anak istri, benefit, dan lain. Kemudian material cost, ini biasanya juga direct material cost ya. Jadi selain pengklasifikasiannya tadi adalah fixed cost dan juga fixed cost dan variable cost, jadi pengklasifikasian juga ada dalam bentuk biaya langsung dan biaya tidak langsung. Walaupun itu dua-duanya sebenarnya masuk kepada variable cost ya kan, variable costnya. Oke, untuk yang material cost atau direct material cost ini merupakan biaya material, merupakan semua biaya yang timbul dalam pengadaan raw material atau bahan baku yang diperlukan bagi proses produksi. Material cost pada umumnya juga bersifat variabel, ya kan? Variabel juga karena tergantung dari jumlah produk yang dihasilkan. Kategori material cost ini yang pertama ada pembelian bahan baku, kemudian biaya transportasi bahan baku. Ini biaya transportasi itu jangan salah, itu juga ada biayanya. Jadi dalam biasanya perjanjian dengan vendor, karena dulu saya pernah kerja di sebuah perusahaan otomobil ya, jadi saya cukup paham dengan bagaimana pengklasifikasian biaya tersebut terjadi. Karena kan saya dulu tuh bagian buyer ya, purchasingnya. Jadi biaya transportasi itu biasanya timbul akibat dari tadi yang kita bahas pertama, dimensi barangnya. Jadi kalau biasanya kecil-kecil ya biasanya kan pakai truk ataupun pakai pickup aja kan tuh kan bisa diantar ya. Tapi kalau misalkan dimensinya tuh gede, ya kan, kita katakanlah ingin mengirimkan roda atau mungkin mengirimkan sasis mobilnya, itu kan barangnya nggak bisa dibilang kecil ya, atau mungkin lembaran-lembaran besinya itu kan nggak bisa dibilang kecil. Nah, otomatis itu akan timbul biaya transportasi untuk mengirimkan dari vendor ke tempat perusahaan kita assembly tadi. Kemudian ada biaya simpan, ini bukan simpan ya. Di holding cost itu juga kadang terjadi ya. Jadi holding cost ini kelihatannya nggak ada, tapi sebenarnya itu ada. Biasa dideterminasikan sebagai holding cost itu biasanya karena ada biaya sewa gudang, biaya pembayaran pegawai yang menjaga gudang tersebut, kemudian biaya obsolete mungkin kadang sebelum digunakan karena mungkin terlalu lama dan produksinya terlalu banyak ya, otomatis barang tersebut jadi rusak sebelum digunakan. Ini bisa juga akhirnya menjadi biaya-biaya yang timbul akibat kurang baiknya perusahaan tersebut dalam mengatur jumlah
atau kuantitas produk yang harus diproduksi. Jadi bahan baku yang disimpan itu juga bisa mengeluarkan biaya ya, biaya tempatnya, biaya kadang kan mereka kan juga ada sewa gudang, atau mungkin walaupun di tempatnya sendiri, at least itu nanti juga pasti ada maintenance-nya ya, entah itu ada penjaganya, entah itu ada ruang yang terpakai. Sebenarnya kan ruang terpakai ini bisa digunakan untuk aktivitas produksi yang lainnya, tapi karena tidak karena keperluan untuk menyimpan bahan tersebut ada, ya keperluan untuk menyimpan bahan tersebut, ya otomatis ini akan timbul biaya sebenarnya. Ya opportunity-nya hilang, opportunity cost-nya hilang. Opportunity cost-nya nambah. Maka dari itu, kalau mungkin teman-teman pernah baca dari namanya Toyota Ways atau Toyota Ways ya, dia biasanya mengedepankan adanya JIT atau just in time. Jadi meminimalisir sekecil mungkin adanya penyimpanan di gudang. Nah, nanti mungkin bisa kita bahas di lain kesempatan tentang Toyota Way atau TPS biasanya disebut Toyota Production System. Nah, sekarang yang baru ini kan mungkin ada Tesla Way ya. Kalau teman-teman dengar, Tesla Way kan lebih kepada yang inovatif, yang cepat, yang tidak mau tidak berpatokan pada persiapan yang matang, lebih kepada eksperimental. Sementara kalau yang TPS atau Toyota Production itu lebih kepada perencanaan yang matang, kemudian minimalisir waste dan sebagainya. Nah, ini tadi yang saya sebutkan, biaya kerusakan bahan baku tuh saat sebelum dipakai ya, obsolete tadi. Kemudian cost of manufacturing operation untuk yang overhead cost merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan yang berhubungan dengan jalannya kegiatan perusahaan. Ini di luar biaya produksi ya. Biasakan biaya penerangan, kemudian biaya listrik, kemudian biaya marketing dan sebagainya. Selain direct labor dan material cost, kemudian corporate overhead merupakan semua biaya yang timbul di luar aktivitas produksi manufaktur, misalkan seperti administrasi, beli kertas, beli ballpoint, ATK, komputer dan sebagainya untuk proses pengadministrasian, komunikasi dengan vendor dan sebagainya. Itu kan biaya-biaya di luar daripada proses produksinya, core produksinya ya. Ini masuk ke dalam biaya overhead. Ini kalian bisa bedakan sendiri untuk yang factory overhead sama corporate overhead ya. Tadi yang saya sebutkan lampu, AC, pemanas buatan ya. Mengalami depresiasi itu ternyata juga termasuk overhead. Nah, kalau yang bagian nggak tahu apa itu depresiasi, mungkin bisa dicek di ekonomi teknik, materinya depresiasi ya. Kemudian ini tadi marketing ya kan, accounting department, finance, legal. Di kantor kan juga ada penerangan juga ya di sini, security dan sebagainya. Kalian bisa belajar sendiri. Kemudian kita masuk ke factory overhead rate ya, atau laju biaya overhead daripada sebuah pabrik ya. FOHR atau factory overhead rate itu sama dengan FOHC, factory overhead cost dibagi DLC atau direct labor cost. Jadi di sini itemnya cuma 2. Sementara ada yang kedua adalah corporate overhead rate. Ini juga ada 2. Yang corporate overhead cost sama direct labor cost. Jadi pembaginya sama ya, direct labor cost. Jadi nanti bentuknya saya COHR dan FOHR ini dalam persentase, sama-sama dalam persentase. Jadi rate-nya atau lajunya itu seberapa ini juga dalam persentase. Melihat biaya-biaya lain selain biaya produksi. Nah, biaya tujuannya apa? Di sini kita akan melihat persentase biaya overhead tersebut terhadap direct labor-nya.
Dimana kan kalau kita bicara tentang manufaktur otomatis kan bagaimana kita meminimalisir sekecil mungkin adanya cost. Nah, saat dirasa persentase daripada cost-nya ini overhead, apalagi biaya-biaya untuk overhead ya. Overhead itu kan yang secara tidak langsung berkaitan dengan produksi. Nanti sekecil mungkin bagaimana perusahaan itu bisa menekan biaya-biaya tersebut supaya proses produksinya ini berjalan efektif dan efisien. Kemudian ini saya kasih contoh soal tabel menunjukkan pengeluaran sebuah perusahaan yang memiliki 2 plant atau 2 pabrik dan sebuah pusat bisnisnya ya, atau corporate expense headquarters-nya ya. Kalau kita lihat di sini headquarter-nya misalkan Astra ya, Astra International itu kan headquarter-nya untuk Toyota di Indonesia ya. Kemudian kita tahu plan 1 adalah seperti ini hasilnya, plan 2 seperti ini. Untuk headquarter biayanya seperti ini ya, headquarter totalnya seperti ini. Bagaimana latihan soalnya? Kita tentukan factory overhead rate sama corporate overhead rate. Nah, back. Oke. Yang factory overhead rate itu kita dipisahkan antara factory plan 1 sama factory plan 2 ya. Jadi diketahui tadi yang plan 1 ternyata overhead cost-nya ini adalah 2 juta dolar dengan direct labor cost-nya 800.000. Otomatis FOR 1 atau factory overhead rate untuk plan 1 ini adalah 250%. Ini sangat tinggi ya overhead-nya daripada proses produksinya. Kemudian untuk FOR 2 atau factory overhead rate di plan 2 ini ternyata adalah cost-nya 1.100.000 dolar dan direct labor cost-nya adalah 400.000 dolar. Sementara diperoleh hasil factory overhead rate-nya lebih tinggi daripada plan 1 ya. Nah dari sini 2 juta dengan 800.000, kemudian 1.100.000 dengan 400.000. Oke. Kemudian untuk menghitung COHR atau corporate overhead rate, maka biaya seluruh labor dari 2 plan tadi itu diperhitungkan. Jadi otomatis kita hanya melihat ini aja ya, di sini aja, headquarter-nya aja. Karena ini kan bentuk daripada perusahaan induknya, bukan di pabriknya. Kemudian dibagikan dengan sini. Direct labor cost-nya dijumlahkan otomatis ya. 7,2 juta bagi 1,2 juta ternyata 600%. Wah ini sangat tinggi ya. Berarti ini perusahaan perlu melakukan adanya planning bagaimana untuk mengurangi overhead rate dari perusahaan ini tadi. Kesimpulannya seperti itu. Kemudian mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan ya untuk materi pada malam hari ini. Kemudian ada tugas, bisa di screenshot tugasnya ini ya. Silakan dikumpulkan setelah UTS besok ya. Bisa di screenshot dan dikerjakan. Nanti akan saya bikinkan modulnya di kelas ya. Modulnya di kelas online di sistem akademik. Oke. Demikian presentasi atau materi saya pada malam hari ini. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera.